Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 31, Italia, Sinbad si Pelaut, bagian 1. Pada tahun 1838, dua pemuda dari kalangan atas Paris, Vicomte Albert de Morcerf dan Baron Franz d'Epinay, berada di Firenze. Mereka telah sepakat untuk menyaksikan karnaval di Roma tahun itu. Dan Franz, yang selama 3 atau 4 tahun terakhir tinggal di Italia, akan bertindak sebagai pemandu bagi Albert. Mengingat karnaval di Roma bukanlah perkara kecil, terutama bila seseorang tak ingin terpaksa tidur di Piazza del Popolo atau Campo Facchino. Mereka mengirim surat kepada Signor Pastrini, pemilik hotel di De Londres di Piazza di Spagna, untuk memesan kamar yang nyaman. Signor Pastrini membalas bahwa ia hanya memiliki 2 kamar tidur dan sebuah ruang tamu di lantai 3, yang ditawarkannya dengan harga murah, 1 louis per hari. Mereka menerima tawaran itu, namun karena ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum karnaval dimulai, Albert berangkat lebih dulu ke Napoli. Franz sendiri tetap tinggal di Firenze, dan setelah menghabiskan beberapa hari menjelajahi surga Cascine serta menghadiri beberapa acara malam di rumah-rumah bangsawan Firenze, ia tiba-tiba terpikir, karena ia sudah mengunjungi Korsika tempat kelahiran Bonaparte, untuk mengunjungi Elba, tempat pengasingan Napoleon. Suatu malam, ia melepas tali perahu layar dari cincin besi yang mengikatnya di dermaga Livorno, membungkus dirinya dengan mantel, lalu berkata pada para awak kapal, "Ke Pulau Elba." Perahu itu meluncur dari pelabuhan bagai burung, dan keesokan paginya, Franz mendarat di Porto Ferrajo. Ia menjelajahi pulau itu, mengikuti jejak raksasa yang pernah melangkah di sana, lalu kembali berlayar menuju Marsiana. 2 jam kemudian, ia mendarat lagi di Pianosa, tempat ia diberitahu bahwa burung pegar merah sedang melimpah. Namun perburuannya gagal. Franz hanya berhasil menembak beberapa ekor burung. Dan seperti setiap pemburu yang tak berhasil, ia kembali ke perahu dengan hati kesal. "Ah Tuan," kata sang kapten, "jika Tuan mau, Tuan bisa mendapatkan buruan yang luar biasa." "Di mana? Apakah Tuan melihat pulau itu?" tanya sang kapten sambil menunjuk ke arah tumpukan batu berbentuk kerucut yang menjulang dari laut berwarna nila. "Nah, pulau apakah itu?" "Pulau Monte Cristo. Tapi aku tak punya izin untuk berburu di sana." "Tuan tidak memerlukan izin, karena pulau itu tak berpenghuni." "Ah, benarkah?" kata Franz. "Sebuah pulau kosong di tengah laut tengah pasti menarik." "Wajar saja, Tuan. Pulau itu hanyalah tumpukan batu. Tak ada satu akre pun tanah yang bisa ditanami." "Milik siapa pulau itu?" "Milik Tuscany." "Apa yang bisa kuburu di sana?" "Ribuan kambing liar yang hidup dari batu-batu kuduga," kata Franz sambil tersenyum tak percaya. "Tidak, mereka makan semak-semak dan pepohonan yang tumbuh di celah-celah batu." "Di mana aku bisa tidur?" "Di darat, di dalam gua, atau di atas perahu dalam mantel Tuan. Lagi pula jika Tuan berkenan, kami bisa berangkat lagi. Kami bisa berlayar siang atau malam, dan jika angin berhenti kami bisa mendayung." Karena Franz masih punya cukup waktu, dan kamar di Roma belum siap, ia menerima usulan itu. Begitu ia setuju, para awak kapal saling berbisik pelan. "Nah, ada apa sekarang? Apakah ada kesulitan?" tanyanya. "Tidak," jawab sang kapten. "Tapi kami harus memperingatkan Tuan bahwa pulau itu termasuk pelabuhan terlarang." "Apa maksudmu?" "Meski tak berpenghuni, Monte Cristo kadang-kadang menjadi tempat persembunyian penyelundup dan bajak laut dari Korsika, Sardinia, dan Afrika.
Jika diketahui kami pernah ke sana, kami harus menjalani karantina selama 6 hari saat kembali ke Livorno. Sial, itu mengubah segalanya. 6 hari. Bahkan Tuhan saja hanya butuh 6 hari untuk menciptakan dunia. Terlalu lama, terlalu lama. Tapi siapa yang akan tahu Tuhan pernah ke Monte Cristo? Aku tak akan bilang, seru Franz. Kami juga tidak, seru para awak kapal serempak. Kalau begitu, arahkan ke Monte Cristo. Sang kapten memberi perintah. Kemudi diputar dan perahu segera melaju ke arah pulau itu. Franz menunggu hingga semuanya siap. Ketika layar telah mengembang dan keempat awak kapal telah mengambil posisi, 3 di haluan, 1 di kemudi, ia melanjutkan percakapan. "Gaetano," katanya pada sang kapten, "kau bilang Monte Cristo jadi tempat persembunyian bajak laut, yang menurutku jauh lebih berbahaya daripada kambing." "Benar Tuan, memang begitu. Aku tahu ada penyelundup, tapi kukira sejak penangkapan Algier dan kehancuran resminya, bajak laut hanya ada dalam roman Cooper dan Kapten Marryat." "Tuan keliru, bajak laut masih ada, seperti bandit yang dulu dianggap telah diberantas oleh Paus Leo ke-12. Namun nyatanya setiap hari masih merampok pelancong di gerbang Roma. Apakah Tuan belum dengar bahwa 6 bulan lalu perwakilan Perancis dirampok hanya 500 langkah dari Velletri?" "Ah ya, aku dengar itu." "Nah, kalau begitu, jika Tuan tinggal di Livorno seperti kami, Tuan akan sering mendengar kapal dagang kecil atau yacht Inggris yang seharusnya tiba di Bastia, Portoferrajo, atau Civitavecchia tak pernah sampai. Tak ada yang tahu nasibnya, tapi pasti kapal itu karam. Yang sebenarnya terjadi adalah di malam gelap dan badai, kapal itu dihadang perahu panjang ramping berawak 6 atau 8 orang yang menyerang dan merampoknya di dekat pulau sunyi yang suram, seperti bandit yang merampok kereta di hutan." "Tapi," tanya Franz yang berbaring dalam mantelnya di dasar perahu, "mengapa korban-korban itu tak mengadu ke pemerintah Prancis, Sardinia, atau Tuscany?" "Mengapa?" tanya Gaetano sambil tersenyum. "Ya, mengapa? Karena pertama, mereka memindahkan semua barang berharga ke perahu mereka. Lalu awak kapal diikat tangan dan kakinya, diberi peluru 24 pon di leher masing-masing. Lambung kapal dilubangi, lalu ditinggalkan. Dalam 10 menit, kapal mulai miring dan tenggelam. Satu sisi tenggelam, lalu sisi lainnya. Kapal naik turun sebentar, lalu keduanya tenggelam. Bersamaan. Tiba-tiba terdengar ledakan seperti meriam. Itu udara yang meledakkan dek. Air menyembur dari lubang-lubang seperti paus menyemburkan air. Kapal mengeluarkan erangan terakhir, berputar-putar lalu lenyap, membentuk pusaran besar di laut. Dalam 5 menit, hanya mata Tuhan yang bisa melihat kapal itu di dasar laut. Sekarang Tuhan mengerti, kata sang kapten, mengapa tak ada yang mengadu dan mengapa kapal itu tak pernah tiba di pelabuhan. Seandainya Gaetano menceritakan ini sebelum mengusulkan ekspedisi, Franz mungkin akan ragu. Tapi karena mereka sudah berangkat, ia merasa pengecut jika mundur. Ia termasuk orang yang tak sembarangan mencari bahaya. Tapi jika bahaya datang, ia menghadapinya dengan ketenangan luar biasa. Tenang dan teguh. Ia memperlakukan ancaman seperti lawan dalam duel. Menghitung cara serangannya, mundur hanya sebagai strategi, bukan karena takut. Cepat melihat celah untuk menyerang dan menang dalam satu tusukan. "Ah," katanya, "aku pernah menjelajahi Sisilia dan Calabria, berlayar 2 bulan di kepulauan Yunani, tapi tak pernah melihat bayangan bandit atau bajak laut." "Aku tak bercerita ini untuk mencegah Tuan," kata Gaetano. "Tuan yang bertanya dan aku hanya menjawab. Itu saja." "Ya, dan ceritamu sangat menarik, karena aku ingin terus mendengarnya. Arahkan ke Monte Cristo." Angin bertiup kencang. Perahu melaju 6 atau 7 knot per jam, dan mereka segera mendekati tujuan. Pulau itu tampak muncul dari laut, dan udara begitu jernih
hingga mereka sudah bisa melihat tumpukan batu seperti peluru meriam di gudang senjata, dengan semak dan pohon hijau tumbuh di celah-celahnya. Para awak kapal tampak tenang, tapi jelas waspada, mengamati permukaan laut yang hanya dihiasi beberapa pelahu nelayan berlayar putih. Mereka berada sekitar 15 mil dari Monte Cristo ketika matahari mulai terbenam di balik Korsika, yang puncak-puncak kasarnya tampak jelas di langit. Masa batu raksasa itu seperti raksasa Adamastor, menjulang di depan, penghalang menakutkan yang menghalangi cahaya emas di puncaknya, sehingga para pelancong berada dalam bayangan. Perlahan-lahan kegelapan naik, mengusir sinar terakhir hari itu. Pantulan cahaya berhenti sejenak di puncak gunung seperti jambul api gunung berapi. Lalu kegelapan menutupi puncak itu setelah menutupi kaki. Pulau itu kini hanya tampak sebagai gunung kelabu yang makin gelap. Setengah jam kemudian, malam benar-benar pekat. Untungnya para pelaut sudah terbiasa di perairan ini dan mengenal setiap karang di kepulauan Tuscany. Franz sendiri merasa cemas. Korsika telah lama menghilang dan Monte Cristo pun tak terlihat. Namun para awak kapal tampak mampu melihat dalam gelap seperti lynx, dan sang jurumudi tak ragu sedikit pun. 1 jam setelah matahari terbenam, Franz mengira melihat masa gelap sejauh 1/4 mil di kiri. Tapi ia tak yakin. Takut diejek jika salah mengira awan yang mengambang sebagai daratan. Ia diam saja. Tiba-tiba cahaya terang muncul di pantai. Daratan mungkin mirip awan, tapi api itu bukan meteor. "Apa itu cahaya?" tanyanya. "Diam," kata sang kapten. "Itu api." "Tapi kau bilang pulau itu tak berpenghuni." "Aku bilang tak ada pemukiman tetap, tapi kadang-kadang jadi tempat singgah penyelundup." "Dan bajak laut?" "Dan bajak laut," ulang Gaetano. "Karena itulah aku memerintahkan melewati pulau ini dari sisi lain. Api itu ada di belakang kita." "Tapi api ini?" tanya Franz. "Menurutku justru menenangkan. Orang yang tak ingin ketahuan tak akan menyalakan api." "Oh, itu tak berarti apa-apa," kata Gaetano. "Jika Tuan bisa menebak posisi pulau dalam kegelapan, Tuan akan lihat api itu tak terlihat dari sisi darat atau dari Pianosa, hanya dari laut." "Jadi kau kira api itu menandakan kehadiran tetangga yang tak menyenangkan?" "Itu yang harus kita cari tahu," kata Gaetano sambil menatap bintang duniawi itu. "Bagaimana caranya?" "Nanti Tuan lihat." Gaetano berdiskusi dengan kawan-kawannya. Lalu dalam 5 menit, mereka mengubah arah perahu kembali ke jalan semula. Dan sebentar saja, api itu menghilang di balik tonjolan daratan. Sang jurumudi mengubah arah lagi. Perahu mendekati pulau dan segera berada 50 langkah darinya. Gaetano menurunkan layar dan perahu berhenti. Semua dilakukan dalam diam. Sejak arah berubah, tak sepatah kata pun terucap. Gaetano, yang mengusulkan ekspedisi ini, mengambil seluruh tanggung jawab. Keempat awak kapal menatapnya, siap mendayung pergi, yang berkat kegelapan tak akan sulit. Franz sendiri memeriksa senapannya dengan tenang. 2 senapan double barrel dan sebuah senapan panjang. Ia memasukkan pelurunya, memeriksa sumbunya, lalu menunggu dengan sabar. Sementara itu, sang kapten melepas rompi dan kaosnya, mengikat celananya erat-erat di pinggang. Kakinya telanjang, jadi tak perlu melepas sepatu atau kaos kaki. Setelah bersiap, ia meletakkan jari di bibir, lalu melompat diam-diam ke laut. Berenang ke pantai dengan hati-hati hingga tak terdengar suara. Hanya jejak fluoresens di belakangnya yang terlihat. Jejak itu segera menghilang. Jelas, ia telah mencapai daratan. Semua di perahu diam selama setengah jam. Lalu jejak bercahaya itu muncul lagi dan sang perenang segera kembali ke kapal. "Nah," seru Franz dan para awak kapal serempak. "Mereka penyelundup Spanyol," katanya, "dengan 2 bandit Korsika."
Apa yang dilakukan bandit Korsika itu bersama penyelundup Spanyol? Ah, kata sang kapten dengan nada iba. Kita harus saling membantu. Seringkali bandit dikejar gendarme atau karabinieri. Mereka melihat kapal dan orang baik seperti kita di atasnya, lalu meminta perlindungan. Kita tak bisa menolak membantu orang yang dikejar. Kita terima mereka dan demi keamanan, kita menjauh ke laut. Itu tak merugikan kita, tapi menyelamatkan nyawa, atau setidaknya kebebasan sesama manusia, yang suatu hari akan membalas budi dengan menunjukkan tempat aman untuk mendaratkan barang kita. Ah, kata Franz, jadi kau kadang-kadang juga penyelundup, Gaetano? Tuan, kita harus hidup juga, jawab Gaetano sambil tersenyum misterius. Kalau begitu, kau kenal orang-orang yang sekarang di Monte Cristo? Oh ya, kita para pelaut seperti Freemason, saling mengenali lewat tanda. Menurutmu apakah kita aman jika mendarat? Sama sekali aman, penyelundup bukan pencuri. Tapi dua bandit Korsika itu? Tanya Franz sambil menghitung risiko. Bukan salah mereka jadi bandit, tapi salah pemerintah. Maksudmu? Karena mereka dikejar karena membunuh musuh, padahal balas dendam itu sifat alami orang Korsika. Apa maksudmu membunuh musuh? Membunuh seseorang? Tanya Franz. Maksudku mereka membunuh musuh yang sangat berbeda, jawab sang kapten. Kalau begitu, kata Franz, mari kita minta perlindungan pada penyelundup dan bandit ini. Menurutmu mereka akan menerima? Pasti. Berapa jumlah mereka? 4 penyelundup ditambah 2 bandit. Jadi 6 orang. Sama dengan jumlah kita. Jadi jika mereka bermasalah, kita bisa mengatasinya. Sekali lagi, arahkan ke Monte Cristo. Baik, tapi Tuan izinkan kami mengambil tindakan pencegahan. Tentu saja, jadilah bijak seperti Nestor dan waspada seperti Ulysses. Aku tak hanya mengizinkan, aku menganjurkannya. Diam kalau begitu, kata Gaetano. Semua patuh. Bagi Franz yang memahami posisinya dengan jernih, situasi ini serius. Ia sendirian dalam kegelapan bersama awak kapal yang tak dikenalnya dan tak punya alasan setia padanya. Mereka tahu ia membawa ribuan franc diikat pinggangnya dan sering memeriksa senjatanya yang sangat indah. Entah karena iri atau sekedar penasaran. Di sisi lain, ia akan mendarat hanya ditemani orang-orang ini di pulau yang namanya memang religius, tapi menurut Franz tak akan ramah berkat penyelundup dan bandit. Kisah kapal yang sengaja ditenggelamkan, yang tadi siang terasa mustahil, kini jadi sangat mungkin di malam hari. Terjepit dua ancaman, ia terus mengawasi awak kapal sambil menggenggam senapannya. Para awak kapal mengembangkan layar lagi dan perahu kembali meluncur. Dalam kegelapan, mata Franz yang kini sudah terbiasa bisa melihat daratan yang mereka lewati. Saat mereka memutar ujung karang, ia melihat api lebih terang dari sebelumnya, dengan 5 atau 6 orang duduk di sekelilingnya. Nyala api menerangi laut hingga 100 langkah. Gaetano mengelilingi cahaya itu, menjaga perahu tetap dalam bayangan. Lalu saat berada tepat di depan api, ia mengarahkan perahu ke tengah lingkaran sambil menyanyikan lagu nelayan yang dinyanyikan korus oleh kawan-kawannya. Begitu lagu dimulai, orang-orang di sekitar api berdiri dan mendekati pantai, menatap perahu. Jelas ingin tahu siapa pendatang baru ini dan apa niat mereka. Mereka tampak puas dan kembali ke apinya, kecuali satu orang yang tetap tinggal di pantai. Tempat bangkai seekor kambing sedang dipanggang. Saat perahu berjarak 20 langkah dari pantai, pria di pantai yang membawa karabin mengangkat senjatanya seperti penjaga, lalu berseru dalam bahasa Sardinia. Siapa di sana? Franz dengan tenang mengokang kedua senapannya. Gaetano lalu berbicara beberapa kata dengan pria itu, yang tak dimengerti Franz tapi jelas menyangkut dirinya. Apakah Tuan ingin menyebut nama atau tetap anonim? Tanya sang kapten. Namaku harus dirahasiakan, jawab Franz. Katakan saja aku orang Prancis yang bepergian untuk bersenang-senang. Begitu Gaetano menyampaikan jawaban ini,
Sang penjaga memberi perintah pada salah satu orang di sekitar api yang segera bangkit dan menghilang di antara karang. Tak ada yang bicara, semua sibuk. Franz dengan persiapan mendarat, para awak dengan layar, para penyelundup dengan kambing mereka. Tapi jelas mereka saling mengamati. Pria yang menghilang tiba-tiba kembali dari sisi berlawanan lalu mengangguk pada sang penjaga, yang lalu berseru ke arah perahu. Es accomodi. Ungkapan Italia, es accomodi, tak bisa diterjemahkan secara harfiah. Artinya sekaligus, silahkan masuk, kau diterima. Buat dirimu nyaman, kau tuan di sini. Mirip ungkapan Turki dalam karya Molière yang membuat sang borjuis tercengang karena begitu banyak makna dalam satu kata. Para awak kapal tak menunggu undangan kedua. 4 kali dayung membawa mereka ke darat. Gaetano melompat ke pantai, berbicara sebentar dengan sang penjaga, lalu kawan-kawannya mendarat. Dan terakhir, Franz. Salah satu senapannya tergantung di bahunya. Gaetano membawa yang lain dan seorang awak memegang senapan panjangnya. Pakaian Franz, setengah seniman, setengah dandy, tak menimbulkan kecurigaan, apalagi kekhawatiran. Perahu diikat ke pantai, lalu mereka berjalan mencari tempat bermalam yang nyaman. Namun tampaknya tempat yang mereka pilih tak disukai sang penjaga, karena ia bersuruh, "Jangan ke sana, kalau boleh." Gaetano meminta maaf lalu berjalan ke sisi seberang, sementara 2 awak menyalakan obor dari api untuk menerangi jalan. Mereka berjalan sekitar 30 langkah lalu berhenti di dataran kecil yang dikelilingi karang, dengan bangku-bangku batu yang dipahat seperti pos jaga. Di celah-celah karang tumbuh pohon ekerdil dan semak myrtle lebat. Franz menurunkan obornya, lalu melihat tumpukan abu yang menumpuk. Jelas ia bukan yang pertama menemukan tempat ini, yang pasti sering jadi tempat singgah pengunjung Monte Cristo. Kecurigaannya lenyap begitu ia menginjak daratan dan melihat sikap acuh tak acuh, bahkan ramah para tuan rumahnya. Atau lebih tepat, kecemasannya berubah menjadi nafsu makan begitu melihat kambing panggang itu. Ia menyampaikan ini pada Gaetano yang menjawab bahwa menyiapkan makan malam sangat mudah karena mereka punya roti, anggur, 6 ekor burung pegar dan api untuk memanggangnya. Lagi pula, tambahnya, jika bau daging panggang mereka menggoda tuan, aku akan tawarkan 2 burung kita untuk sepotong daging. Kau memang diplomat sejati, jawab Franz. Coba saja. Sementara itu, para awak kapal mengumpulkan ranting kering untuk membuat api. Franz menunggu tak sabar, menghirup aroma daging panggang, saat sang kapten kembali dengan wajah misterius. Nah, kata Franz, ada apa? Apakah mereka menolak? Sebaliknya, jawab Gaetano. Pemimpin mereka yang diberitahu tuan orang Perancis muda mengundang tuan makan malam bersamanya. Bagus, kata Franz. Pemimpin itu sangat sopan dan aku tak keberatan. Apalagi aku membawa jatah makananku sendiri. Oh, bukan itu masalahnya. Ia punya banyak makanan, tapi ia memberi satu syarat. Agak aneh, sebelum menerima tuan di rumahnya. Rumahnya? Apakah ia membangun rumah di sini? Tidak, tapi katanya ia punya rumah yang sangat nyaman. Jadi kau kenal pemimpin ini? Aku pernah dengar tentang dia. Baik atau buruk? Keduanya. Sial. Apa syaratnya? Tuan harus ditutup matanya dan baru boleh membuka penutup itu jika ia sendiri yang memerintahkan. Franz menatap Gaetano, mencoba menebak pikirannya. Ah, jawab Gaetano, menebak pikiran Franz. Aku tahu, ini perkara serius. Apa yang kau lakukan kalau kau ada di tempatku? Aku, yang tak punya apa-apa untuk dikorbankan, aku akan pergi. Apakah Anda bersedia menerima? Ya, setidaknya karena rasa penasaran saja. Jadi memang ada sesuatu yang sangat aneh pada sang kepala ini? Dengar, kata Gaetano sambil merendahkan suaranya. Aku tidak tahu apakah yang mereka katakan itu benar. Ia berhenti sejenak untuk memastikan tak ada orang di sekitar. Apa yang mereka katakan?
bahwa sang kepala ini tinggal di sebuah gua yang membuat istana Pitti terasa seperti gubuk reot. "Omong kosong," kata Franz sambil kembali duduk. "Bukan omong kosong, itu benar adanya. Cama, pandu kapal Saint Ferdinand, pernah masuk ke sana sekali, dan ia kembali dengan tercengang, bersumpah bahwa kekayaan semacam itu hanya ada dalam dongeng." "Tahukah kau," kata Franz, "dengan cerita-cerita seperti itu kau membuatku teringat pada gua ajaib Alibaba. Aku hanya menceritakan apa yang kudengar. Jadi kau menyarankanku menerima undangan ini?" "Oh, aku tidak mengatakan itu. Yang mulia boleh lakukan sesuka hati. Aku enggan memberi nasihat dalam hal ini." Franz merenung sejenak, lalu menyimpulkan bahwa pria yang begitu kaya mustahil berniat merampok barang-barangnya yang sedikit itu. Melihat hanya prospek makan malam yang lezat di depan mata, ia pun menerima. Gaetano pergi membawa jawabannya. Franz bersikap hati-hati dan ingin tahu sebanyak mungkin tentang tuan rumahnya. Ia menoleh ke arah sang pelaut, yang selama percakapan tadi duduk dengan khidmat sambil memetik bulu burung pegar, seolah bangga dengan tugasnya. Lalu bertanya, bagaimana para penyelundup itu mendarat, karena tak ada kapal sekecil apapun yang terlihat. "Tak usah khawatir soal itu," jawab sang pelaut. "Aku tahu kapal mereka." "Apakah kapal itu sangat indah?" "Aku tak menginginkan kapal yang lebih baik untuk berlayar keliling dunia." "Berapa bobotnya?" "Sekitar 100 ton, tapi dibangun tahan segala cuaca. Itu yang orang Inggris sebut kapal pesiar." "Di mana kapal itu dibangun?" "Aku tidak tahu, tapi menurutku itu buatan Genoa." "Dan bagaimana mungkin seorang pemimpin penyelundup," lanjut Franz, "berani membangun kapal semacam itu di Genoa?" "Aku tak bilang pemiliknya penyelundup," jawab sang pelaut. "Tapi tadi Gaetano mengatakannya, bukan?" Gaetano hanya melihat kapal itu dari kejauhan. Ia belum sempat berbicara dengan siapapun. "Kalau begitu, siapa dia sebenarnya?" "Seorang sinyor kaya yang bepergian demi kesenangannya sendiri." Pikir Franz. Ia justru makin misterius karena kedua versi ini tidak cocok. "Siapa namanya?" "Kalau kau tanya, ia menyebut dirinya Sinbad si pelaut. Tapi aku ragu itu nama aslinya." "Sinbad si pelaut?" "Ya." "Di mana ia tinggal?" "Di laut." "Dari negara mana asalnya?" "Aku tidak tahu." "Pernahkah kau melihatnya?" "Beberapa kali." "Seperti apa orangnya?" "Yang mulia akan menilainya sendiri." "Di mana ia akan menerimaku?" "Pasti di istana bawah tanah yang diceritakan Gaetano tadi." "Pernahkah kau penasaran saat mendarat dan menemukan pulau ini kosong untuk mencari istana ajaib itu?" "Oh tentu, berkali-kali, tapi selalu gagal. Kami telah menjelajahi seluruh gua, tapi tak pernah menemukan jejak pintu masuk sedikit pun. Katanya pintu itu tidak dibuka dengan kunci melainkan dengan kata ajaib." "Jelas sekali," gumam Franz. "Ini petualangan dari 1001 malam." "Yang mulia ditunggu," kata sebuah suara yang dikenalnya sebagai suara sang penjaga. Ia ditemani dua awak kapal pesiar itu.